Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas betapa ribetnya masalah perkawinan yang mungkin karena ketidakngertian mereka yang asal menikah tanpa persiapan yang matang. Seolah-olah perkawinan itu hanyalah masalah sepele yang bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Akhirnya setelah gagal dalam perkawinan akan mempunyai dampak lebih panjang dalam perkawinan yang ingin dilangsungkan secara resmi dan sah dalam gereja. Marilah kita simak masalah yang dihadapi saudara kita yang malang ini. Kita baca dan dengarkan kasusnya yang diajukan dalam konsultasi perkawinan. Selamat menikmati tayangan berikut ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada para pendukung, para sahabat yang telah mengklik tombol subscribe di Wisma Kencana Channel ini. Selamat dan silahkan masuk dalam relung-relung kamar kita ini, dan akhirnya selamat menikmati. Inilah isi surat itu. Romo Tejo yang terkasih, sebenarnya aku malu untuk menanyakan masalah ini di kolom terbuka ini. Tetapi kepada siapa saya harus bertanya? Maka saya memberanikan diri menanyakan masalah ini lewat kolom konsultasi ini. Romo, saya adalah orang yang gagal membina keluarga. Perkawinan saya dengan pemuda Protestan berakhir dengan perceraian. Saya dikaruniai anak satu. Dulu saya menikah tidak di gereja Katolik, dan sekarang secara resmi saya sudah cerai baik secara sipil maupun menurut tata gereja mereka. Saya pulang kampung kembali ke orang tua. Sekian lama saya hidup sendiri dan berusaha menyembuhkan luka batin saya. Sekarang ini saya bertemu seorang laki-laki yang selama 10 tahun ditinggalkan istrinya tanpa anak. Dia ini adalah orang Katolik dan perkawinannya dulu juga dilakukan menurut tata cara Katolik. Kami merasa cocok dan mau membangun keluarga lagi secara Katolik. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya perbuat, Romo? Apakah kira-kira saya masih bisa meresmikan perkawinan saya ini secara Katolik? Saya ingin kembali menjadi umat Katolik yang baik. Saya ingin merasakan kedamaian dalam hidup saya. Mohon pencerahan dari Romo. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Dari Astuti Lahat, Sumatera Selatan.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan terutama saudara Astuti yang terkasih, problem perkawinanmu sangat rumit dan dilihat secara sepintas menurut hukum perkawinan Katolik memang sulit mencari celah untuk bisa mengukuhkan rencana perkawinan yang kedua ini sah resmi secara Katolik. Namun demikian, masih ada beberapa kemungkinan yang bisa dibuat untuk mencari kepastian hukum. Adanya jalan keluar dari masalah ini atau tidak sangat ditentukan oleh situasi dan status perkawinan sebelumnya. Yang pasti bahwa perkawinan yang Anda lakukan sekarang ini sudah terhalang oleh adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Dan hal ini harus dilepaskan dengan membutuhkan dan menggunakan apa yang disebut dispensasi dari Bapak Uskup. Melihat status perkawinan Anda yang sekarang ini, kemungkinan untuk menikah secara Katolik masih terbuka. Karena perkawinan pertama Anda dulu tidaklah dilakukan di dalam dan menurut tata cara gereja Katolik. Dan tadi Anda katakan status Anda sekarang ini adalah bebas. Karena perkawinan Anda sudah diceraikan secara resmi oleh lembaga pemerintahan dan di gereja Anda waktu itu. Bila Anda kemudian menikah dengan pemuda Katolik yang status libernya atau status bebasnya masih dipertanyakan, maka dengan mudah kalau dia bebas bisa dikukuhkan dan dilakukan secara Katolik. Buktikan dengan dokumen dari semua perpisahan yang telah dilakukan dari perkawinan sebelumnya itu, dan sekarang ini yang Anda butuhkan hanyalah dispensasi dari ikatan perkawinan yang pertama, dan itu bisa diurus dengan mudah bersama dengan romo paroki, yakni di saat ketika mempersiapkan perkawinan Anda. Masalah Anda menjadi rumit karena calon suami Anda yang ini adalah seorang Katolik dan juga pernah menikah secara Katolik. Maka saya mengatakan menjadi rumit dan sulit serta banyak urusan yang harus diselesaikan. Mengingat perkawinan calon suami Anda yang telah berpisah selama 10 tahun, menurut hemat saya, usaha pertama yang harus dilakukan sekarang ini adalah mencari kepastian dan mempertegas status hukumnya. Maksud saya, coba berusaha untuk menyelidiki status perkawinan secara Katolik dari calon suami Anda itu. Apakah yang menjadi sebab perpisahan? Apakah ada cacat hukum dari awal perkawinan atau tidak? Seandainya perpisahan ini terjadi karena adanya cacat hukum, perkawinan ini masih bisa dimintakan annulment atau peniadaan perkawinan kepada Tribunal Keuskupan, di mana dilangsungkan perkawinan itu. Bagaimana hal ini didapatkan? Calon suami harus menghadap romo paroki di mana dulu
dia melakukan perkawinan. Sampaikan segala peristiwa yang terjadi dan sediakan saksi-saksi yang bisa dikumpulkan. Bila pastor paroki sudah mendapatkan data-data dan bukti yang komplit dan bisa memastikan adanya cacat hukum atau tidak, maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh pihak paroki. Kalau dalam penyelidikan ini tidak ditemukan bukti kuat adanya cacat hukum pada awal perkawinan, maka berarti perkawinan itu tetap sah dan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Maka usaha dan rencana untuk menikah secara Katolik menjadi tidak mungkin. Langkah selanjutnya setelah semuanya ini dilakukan dan akhirnya didapat surat annulment dari tribunal keuskupan yang ada, Anda bisa mempersiapkan perkawinan dengan calon suami menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. Romo paroki setempat akan memproses perkawinan Anda ini sampai mencapai status bebas untuk bisa menikah secara Katolik. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa proses itu membutuhkan waktu. Maka janganlah merencanakan apa-apa, apalagi menentukan tanggal perkawinan Anda. Ikuti saja nasihat dan proses itu bersama Romo paroki Anda. Kalau yang terjadi sebaliknya, artinya calon suami Anda tetap tidak mendapatkan surat annulment, maka perkawinan sah dan resmi secara Katolik tidak bisa dijalankan. Dalam hal ini, saya tidak tahu apa yang harus saya nasihatkan. Anda tetap bisa menjadi pasangan Katolik yang baik, bisa pergi ke gereja dan membina serta mendidik anak-anak Anda secara Katolik. Hanya dalam hal ini akan tetap terhalang untuk menerima kemurahan gereja. Menurut saya, hal ini lebih baik daripada tidak mempunyai pegangan hidup yang pasti. Anda tetap bisa pergi ke gereja walaupun tidak bisa menerima komuni atau menerima sakramen yang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan dari seorang romo berhadapan dengan permasalahan perkawinan yang mengatakan dalam lelucon ini, ketika enaknya perkawinan kamu nikmati, kamu tidak akan ingat romomu. Tetapi ketika masalah kamu alami, baru romo kamu libatkan. Ini memang kata lelucon yang kadangkala membuat romo harus membantu menyelesaikan masalah secara hukum itu, harus bergerak ke sana kemari dan terlibat penuh. Maka tidak heran ada romo yang tidak mau. Tetapi semua ini mencerminkan bahwa yang membuat masalah perkawinan itu enak dan gampang atau sulit dan rumit adalah Anda sendiri. Romo itu pelayan yang juga merasa begitu bangga dan senang
bila melayani perkawinan yang dipersiapkan dengan baik dan lancar oleh mereka yang akan menikah menerima sakramen itu. Hal ini memang harus dipersiapkan dengan baik untuk mereka yang akan menerimanya. Gereja telah berusaha mati-matian dan menyediakan sarana bagi umatnya yang mau menikah. Ada nasihat, ada pengajaran yang baik dan indah dalam katekese persiapan perkawinan. Tetapi secara jujur harus diakui, berapa yang sangat berminat, siap lahir dan batin mengikuti kursus persiapan perkawinan dengan hati dan pikiran yang penuh. Ini masalahnya. Kita masih bersyukur mereka yang punya masalah masih mau mencoba mencari nilai kebenaran dalam perkawinan dengan menemui romo paroki. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan kasusnya sendiri. Mereka lebih memilih neraka yang gampang ditempuh daripada pintu surga yang harus dibuka dengan kerendahan hatinya. Saya tidak tahu bagaimana kasus itu berakhir, bagaimana Romo menyelesaikannya. Saya tidak bisa memonitor perjalanan dari kasus ini, tetapi saya berharap bahwa Romo di paroki di mana saudari kita itu tinggal bisa membantu dan menolong dia. Semoga dan harapan saya kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa berdoa, semoga hanyalah yang terbaik yang terjadi pada diri Anda berdua. Pesan saya, bersabarlah dan berdoalah dalam proses itu. Ingat, yang berharga itu tinggi harganya dan sulit untuk didapatkan. Berkat Tuhan melimpah. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.